Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan hasil video PPT dan video saya. Baik, yang berjudul yaitu Strategi dan Substansi Dakwah Khulafaur Rasyidin. Baik, yang pertama itu pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar ini memiliki dua pandangan. Yang pertama itu pembukaan Al-Quran. Perang Riddah menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan. Jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan kepada generasi berikutnya atau pada generasi yang akan mendatang. Baik, yang kedua yaitu perluasan wilayah. Keberhasilan dalam perang Riddah, ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan terbatasi. Namun, ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya untuk bermusyawarah. Baik, pada materi yang kedua yaitu pada masa Umar bin Khattab. Pada pertama yaitu pengembangan wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Kemenangan dalam perang Yamruk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk mengiatkan lagi usahanya dalam pertempuran di Ajidan tahun 16H sampai 636 Masehi. Tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya beberapa kota di pesisir Syariah dan Palestina seperti Jaffa, Gaizar, Ramlah, Taipus, Ukal, Askalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah sampai 638 Masehi. Dengan diserahkan sendiri oleh Patrick kepada Umar bin Khattab. Yang kedua itu mengeluarkan undang-undang. Di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat sebagai khalifah adalah menerbitkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang, dijadikan kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah. Pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintah pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membantu tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Yang keempat itu membentuk beberapa dewan. Selain itu, Khalifah Umar bin Khattab juga membentuk beberapa dewan. Di antaranya Dewan Perbendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga termasuk utusan kekinian, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abi Thalib. Lanjutnya yang ketiga yaitu materi dari Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu perluasan wilayah. Pada masa Khalifah Utsman terdapat juga beberapa upaya perluasan daerah. Kekuasaan Islam diantaranya adalah melanjutkan usaha penaklukan Persia, kemudian Tabristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu di daerah di seberang laut ditaklukkannya antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir laut, Pulau Cyprus, Rhodos, Tunisia, dan Nubatia. Yang kedua yaitu standarisasi Al-Quran. Pada masa Utsman,
terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara membaca Al-Quran atau qiraat. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi perang saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Hazifah Al-Yamani kepada Khalifah Utsman. Menanggapi laporan tersebut, Khalifah Utsman memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara membaca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan perpecahan dapat dihindari. Materi yang ketiga yaitu pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir masa kekhalifahannya, muncul perasaan tidak puas dan kecewa di kalangan umat Islam terhadapnya. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut diangkat dalam usia 70 tahun. Dan sifatnya yang lemah lembut. Akhirnya, pada tahun 35 Hijriah sampai 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa terhadap pemerintahannya tersebut. Materi yang keempat yaitu pembangunan fisik. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa pada masa Utsman tidak ada kegiatan-kegiatan yang penting. Utsman berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang terbesar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Dia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Materi yang keempat yaitu pada masa Ali bin Abi Thalib. Materi yang pertama yaitu penggantian pejabat lama dengan pejabat yang baru. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahan yang dapat dikatakan stabil. Setelah menduduki jabatan khalifah, Ali memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman. Dia yakin bahwa pemberontakan terjadi dikarenakan keteledoran atau kelalaian mereka. Materi yang kedua itu penarikan kembali tanah Hadinah. Materi yang kedua itu Hadinah. Ali juga menarik kembali tanah yang dihadiahkannya Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Dan memakai kembali sistem distribusi pajak tahunan di antaranya orang-orang Islam sebagaimana pernah diterapkan oleh Umar bin Khattab. Materi yang ketiga yaitu menghadapi para pemberontak. Setelah kebijakan tersebut diterapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukumkan para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap daerah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang. Dia mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun, ajakan tersebut ditolak. Akhirnya, pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta. Karena Aisyah dalam pertempuran ini memegang unta. Ali berhasil mengalahkan lawannya Zubair dan Talhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.